Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ujang Aceng. Dan hari ini Ana mau ngebahas semua sub di The Boys yang setidaknya kita kenal ya guys ya. Langsung aja masuk. A-Train. A-Train alias Reggie Franklin itu speedster yang bagian dari The Seven. Beliau pemicu utama seluruh konflik di The Boys. Habis gak sengaja nabrak pacar Huey sampai jadi slice strawberry karena lari di bawah pengaruh obat. Sepanjang karirnya, A-Train obses banget ngepertahanin gelar manusia tercepat di dunia demi gengsi dan popularitas, meski harus ngorbanin kesehatannya sendiri. Awalnya, A-Train sosoknya egois, narsis, sombong, dan takut hilang privilege seleb. Seringnya nyari aman dan nutup mata atas kekejaman Homelander maupun Vought. Tapi makin sini, dia ngalamin karakter development yang drastis. A-Train mulai dihantui rasa bersalah dan milih pindah sisi ngebantu The Boys diem-diem. Kekuatan utamanya jelas superhuman speed yang ngebuat dia bisa lari tembus kecepatan suara sampai sekitar lebih dari 1300 km per jam. Walau rada gak konsisten. Kecepatan ini didukung kekuatan fisik di atas rata-rata, refleks instan, juga durability bagus, makanya tubuhnya nggak hancur kena gesekan udara. A-Train juga punya metabolisme cepat, makanya harus konsumsi sampai 30.000 kalori per hari. Satu hal menarik, jantung A-Train sempat rusak parah gara-gara penyalahgunaan compound V demi tetap jadi yang tercepat. Tapi dia selamat dan bisa lari normal lagi habis dapat transplantasi jantung baru punya Blue Hawk alias hero rasis yang dia buat turu. Black Noir. Black Noir alias Irving itu assassin bisu yang jadi member paling misterius di The Seven. Sebelum era Homelander, beliau ini member tim superhero jadul dengan nama Payback tahun 80-an. Sepanjang karirnya, Black Noir bertindak sebagai eksekutor rahasia Vought yang paling loyal dan berbahaya. Sampai akhirnya dia turun di tangan Homelander karena nyembunyiin rahasia masa lalu tentang Soldier Boy. Gara-gara kerusakan otak yang parah di masa lalu, Noir nggak pernah ngomong dan selalu nyembunyiin muka cacatnya pakai topeng. Meski reputasinya didampingi konotasi negatif, Noir aslinya punya kepribadian kekanak-kanakan yang trauma berat. Sampai sering halu, lihat, dan temenan sama karakter maskot kartun hewan. Coping mechanism dog. Kekuatan utamanya yaitu superhuman strength and agility yang ngebuat dia jadi petarung jarak dekat hebat yang lincah dan mematikan. Noir juga punya durability gacor sampai bisa nahan ledakan bom langsung. Toleransi rasa sakit luar biasa, juga bisa regenerasi. Meski kulit Noir nggak full kebal peluru, gara-gara pain suppressionnya kagak peduli kalau ketembak berkali-kali juga. Kekuatan fisiknya ini didukung keahlian bela diri tingkat tinggi, juga kemampuan stealth selevel Sam Fisher kayaknya. Satu hal menarik, meski tubuhnya bisa nahan luka tusukan, peluru, sampai ledakan, Black Noir punya kelemahan fatal. Punya alergi parah terhadap kacang pohon. Dimanfaatin Queen Maeve buat ngalahin Noir ya guys ya. Queen Maeve alias Maggie Shaw adalah hero terkuat kedua di The Seven, di bawah Homelander ya guys ya. Di awal karirnya, beliau ini sosok idealis yang beneran pengen nolong dunia, tapi berubah jadi super sinis abis bertahun-tahun kejebak dalam korporasi busuk Vought. Maeve akhirnya milih mempertaruhkan nyawa, ngebantu The Boys demi ngalahin Homelander dan ngelindungi Starlight. Personalitinya dingin, sinis, capek hidup, dan sering lari ke alkohol gara-gara depresi ngadepin tekanan Vought dan ancaman Homelander. Meski kelihatan gak peduli dan keras dari luar, Maeve sebenarnya masih punya moralitas yang kuat, berani dan protektif banget ke orang-orang yang disayangi. Kekuatan utamanya yaitu superhuman strength and durability. Kebanyakannya gini sih ya guys ya. Maeve tubuhnya jadi kebal peluru. Waktu muda, dia pernah nahan bus sekolah yang jatuh. Meski kekuatannya luar biasa, hantemannya sempat bikin tulang patah di 4 bagian karena belum cukup kuat. Ini nunjukin semakin dia tua, semakin kuat juga guys ya. Dan bener aja, ketika dewasa beda cerita. Selain dari powernya, Maeve didukung sama keahlian bela diri yang mantap. Salah satu hero yang bisa lawan seimbang sampai bikin Homelander mimisan pas berantem. Satu hal menarik, abis berkorban ngejatuhin diri sama Soldier Boy yang siap meledak dari puncak gedung Vought Tower, Maeve kagak turun. Tapi energi radioaktif dari Soldier Boy ngebakar abis semua zat compound V di tubuhnya. Jadi dia hilang kekuatan supernya permanen dan malah berhasil ngeraih mimpinya untuk pensiun, hidup normal sebagai manusia biasa. The Deep alias Kevin Moskowitz, parodi Aquaman di The Seven yang paling jadi bahan lawak ya guys ya. Karirnya sempet hancur total dan dia diasingin Vought ke kota kecil abis terbukti ngelakuin SA terhadap Starlight. Sepanjang series, beliau selalu digambarin pasrah ngelakuin hal dongo apapun asal bisa diterima lagi sama Homelander. The Deep kagak pede alias insecure, dongo, naif, dan gampang banget dimanipulasi sama orang lain. Di balik penampilannya yang so asik sebagai penguasa 7 samudra, dia aslinya mentally ill. Ngerasa kesepian yang akut, juga seleranya rada ngawur. Kekuatannya yaitu aquatic telepati yang ngebuat dia bisa ngobrol dan merintah makhluk laut. Karena tubuhnya dirancang untuk bertahan di tekanan laut dalam, The Deep punya insang di perutnya untuk napas di dalam air. Bisa berenang cepat, juga durability-nya lumayan.
Tapi ya insangnya juga bisa jadi kelemahan. Satu hal menarik, hubungan yang bisa dipertanyakan dengan hewan laut nih orang malah dijadiin trauma mendalam The Deep, yaitu waktu dipaksa makan hidup-hidup Timothy, alias gurita pintar sekaligus sahabatnya, semua untuk ngebuktiin loyalitas ke Homelander. Starlight alias Annie January adalah hero muda dari kota kecil yang berhasil ngewujudin mimpi masa kecilnya untuk join The Seven. Tapi ekspektasinya langsung hancur di hari pertama kerja gara-gara realitas korporasi Vought yang busuk. Nolak untuk tunduk dan cuma jadi boneka pajangan, beliau akhirnya gabung Huey dan ngebantu The Boys ngebongkar Vought dari dalam. Annie orangnya idealis, punya moral kompas kuat, berani, dan tulus pengen nolong masyarakat. Di tengah circle hero Vought yang korup rada-rada, Annie jadi salah satu dari sedikit hero yang tetap ngepertahanin sisi kemanusiaannya. Beliau keras kepala dalam ngebela kebenaran, sampai berani nantang Homelander terang-terangan di medsos. Kekuatan utamanya yaitu electricity absorption and photokinesis, di mana tubuhnya jadi wadah yang bisa nyerap energi listrik di sekitar, terus ditembakin jadi bentuk cahaya. Menariknya, kalau nggak ada sumber listrik di sekitar, kekuatannya nggak akan keluar. Selain itu, Starlight juga punya fisik super, juga durability bagus. Tapi sempat hilang waktu kondisi emosionalnya kagak stabil. Tapi habis melalui itu, jadi tambah gacor. Satu hal menarik, dari kecil Annie selalu dibohongin ibunya yang very religius kalau kekuatan super cahayanya itu hadiah murni dari Tuhan, karena beliau anak pilihan. Nyatanya ibunya sendiri yang sengaja ngedaftarin Annie ke Vought buat disuntik compound V pas masih bayi. Soldier Boy alias Ben itu superhero original pertama ciptaan Vought yang udah beraksi dari era Perang Dunia II dan mimpin tim Legend Payback. Beliau sempat dianggap turu sebagai pahlawan di Nicaragua tahun 1984. Tapi nyatanya, dia dikhianati sama timnya sendiri terus dijual ke Uni Soviet buat dijadiin bahan eksperimen selama puluhan tahun. Sebelum akhirnya dibebasin Butcher dan The Boys. Soldier Boy itu perwujudan toxic masculinity jadul. Sosok yang kasar, arogan, keras kepala, dan ngederita PTSD parah gara-gara Uni Soviet. Meski selalu kelihatannya so cool, udah kayak pahlawan sejati di kamera, Ben aslinya munafik yang kejam, egois, dan gak ragu ngehabisin siapa aja kalau ngerasa keganggu doang. Sebagai sub terkuat di eranya, Soldier Boy punya superhuman strength and durability yang hampir setara Homelander. Tubuhnya kebal peluru, pisau, ledakan juga lewat. Dia juga jago banget pakai shieldnya, udah kayak Captain America ya guys ya. Efek samping dijadiin eksperimen juga ngasih kekuatan baru yaitu radioaktif energy blast dari dadanya yang bisa ngebakar zat compound V di tubuh sub lain sampai bisa ngilangin kekuatan dan balikin mereka jadi manusia biasa. Satu hal menarik, meskipun Vought selalu jual narasi sejarah kalau Soldier Boy itu pahlawan suci yang nyerbu Normandy waktu D-Day, menurut The Legend, itu semua cuma propaganda palsu korporasi buat film dokumenter dan jualan publikasi. Karena aslinya, dia baru kesana 2 minggu abis D-Day beres. Terus ada lagi yang rada mengejutkan bagi beliau, yaitu ternyata dia ayah biologis Homelander, tercipta dari sampel cairan sperm punyanya yang diambil di lab Vought di tahun 80-an. Stormfront alias Clara Vought itu superhero cewek yang join The Seven buat ngegantiin Translucent. Di depan kamera, beliau ini diliatin kayak e-girl milenial yang kritis, peduli isu sosial, dan anti korporat banget sampai punya fanbase fanatik yaitu Storm Chasers. Tapi selalu ya guys ya, ada sifat aslinya, yaitu rasis kelas kakap dan penganut ideologi pria berkumis. Beliau juga udah hidup lebih dari 1 abad. Awalnya Stormfront kelihatan bersahabat, asik, dan suportif terutama ke Starlight. Tapi aslinya Stormfront itu manipulatif, kejam, dan sadis. Dia kagak segan ngeratain warga biasa minoritas secara brutal di luar pengawasan publik cuma untuk ngehibur diri. Beliau juga seleranya rada-rada. Kekuatan utamanya yaitu elektrokinesis yang ngebuat dia bisa nembakin plasma petir ungu dari tangan atau kakinya. Listrik ini juga bisa dipakai untuk terbang dan ngedorong objek. Selain itu, karena formula compound V original dari suaminya dulu, Stormfront jadi abadi secara biologis alias gak akan menua. Ditambah durability gacor, jadi rada susah kalau dilawan. Satu hal menarik, Vought selalu ngejual narasi kalau dia itu pahlawan muda modern dari Portland. Padahal aslinya, dia itu istri dari pendiri Vought, Frederick Vought, sekaligus superhero pertama di dunia yang sukses disuntik compound V sejak era Jerman. Karirnya hancur total, habis masa lalunya dibongkar The Boys ke publik, tambah akhir nasibnya yang ngawur. Homelander alias John itu pemimpin tertinggi dari The Seven sekaligus sub paling kuat, populer, dan paling ditakuti di seluruh bumi. Dibesarin di dalam laboratorium Vought sejak kecil tanpa kasih sayang orang tua, beliau ini diprogram buat jadi aset sekaligus maskot korporasi paling berharga. Di depan kamera, Homelander adalah simbol patriotisme Amerika yang sempurna. Tapi di belakang kamera, beliau ancaman terbesar bagi manusia.
Homelander personalitinya narsis banget, sadis, kejam, dan ngidap god complex ekstrim sampai nganggep manusia biasa nggak lebih dari sekedar serangga. Di balik ego badangnya, John sebenarnya rapuh dari segi mental. Beliau ngederita trauma masa kecil yang mendalam, juga haus akan pujian, validasi, dan cinta dari publik untuk nutupin rasa kesepiannya. Makanya dia bakal tantrum kalau sampai popularitasnya turun. Kekuatannya yang paling sering nih orang pakai jelas heat vision yang bisa ngebelah apa aja. Harusnya sih. Belum lagi kekuatan klasik Superman, yaitu bisa terbang cepat, fisik dan durability-nya juga yang paling kuat di antara sub lainnya, ngebuat dia kebal senjata konvensional apapun di bumi. Indra Homelander juga OP, termasuk pendengaran yang bisa ngedeteksi detak jantung atau tekanan darah orang lain untuk tahu mereka lagi bohong atau takut. Satu hal menarik, karena tumbuh di lab tanpa kehangatan keluarga, Homelander ngidap kelainan psikologis, yaitu kelaparan kasih sayang dan obsesi yang aneh ke ASI. Entah kenapa ya guys ya. Victoria Newman alias Nadia itu politikus cerdas yang ngejabat jadi member Kongres sekaligus ketua Biro Federal Bureau of Superhuman Affairs. Di depan publik, beliau ini gencar mengampanyekan gerakan radikal buat nantang vote dan nindak sub yang semena-mena. Meski begitu, dia sebenarnya adalah sub rahasia yang diadopsi sama Stan Edgar dan bertindak sebagai assassin politik terselubung untuk ngelancarin agenda mereka. Beliau ini very manipulatif, ambisius, bermuka dua, dan jago mainin taktik politik kotor demi ngecapai puncak kekuasaan. Newman master dalam berbohong, bahkan sempat ngebuat Huey percaya full ke beliau sebagai rekan kerja yang idealis. Meski kejam sama pragmatis dalam nyingkirin lawan politiknya, Newman punya sisi manusiawi, yaitu rasa kasih sayang yang protektif ke Zoe. Kekuatan utamanya yaitu hemokinesis alias manipulasi darah, atau sering disebutnya head popping. Letupin tuh kepala. Cuma dengan fokusin pandangan mata langsung ke target, beliau bisa manipulasi dan ngeledakin darah korban dari jarak jauh. Kelemahan kekuatannya ini yaitu dia harus ngelihat langsung korbannya. Kalau matanya ditutup, gak bisa apa-apa. Seperti biasa, durability-nya hampir gak bisa ditembus apapun. Sebelum jadi politikus sukses, Victoria ngabisin masa kecilnya di Retriever Institute, panti asuhan rahasia milik Vought untuk anak-anak sub yang terlantar. Nama aslinya Nadia. Dan disinilah dia diadopsi Stan Edgar untuk jadi boneka politik. Translucent adalah member The Seven yang micu konflik abis mergokin Huey masang alat penyadap di Seven Tower. Dongonya, beliau malah berhasil disergap Billy sama Huey, terus disekap sama The Boys. Hidupnya berakhir pas Huey ngeledakin bom yang ditanam di dalam tubuhnya, ngejadiin Translucent member pertama The Seven yang turun. Seperti biasa, udah kayak hampir semua sub, di depan kamera oke lah, jadi seleb. Tapi aslinya mesum, arogan, dan korup. Dia sering pakai kekuatannya cuma buat nyelinap dan ngintip toilet perempuan. Karena kulit luarnya nggak bisa dihancurin, jadinya pede banget dan suka ngeremehin musuh. Tapi pas tahu organ dalamnya bisa kenapa-napa, langsung berubah 180 derajat, ketar-ketir, dan rela bocorin rahasia Vought asal selamat. Kekuatan utamanya yaitu invisibility dengan cara ngubah struktur kulitnya jadi karbon metamaterial sekeras berlian yang bisa ngebelokin cahaya biar dia bisa ngilang. Kemampuan ini ngasih durability mantep dari luar. Efek ngilang ini nggak ngaruh ke objek yang bukan bagian tubuhnya ya guys ya. Dan tetap aja organ dalam tubuhnya kayak manusia biasa. Satu hal menarik, Translucent itu karakter original buatan Amazon dan gak pernah ada di versi komik aslinya. Kimiko Miyashiro, satu-satunya member perempuan inti di The Boys. Waktu masih kecil, beliau dan adiknya Kenji diculik sama organisasi teroris Shining Light Liberation Army, terus dipaksa jadi child soldier. Gak berhenti di situ, Kimiko terus diselundupin ke Amerika buat dijadiin kelinci percobaan Compound V secara ilegal dalam rencana Homelander. Dia pertama kali ditemuin dalam kondisi dikurung di sebuah ruang bawah tanah di New York, sebelum akhirnya dibebasin Frenchie dan milih gabung tim. Gara-gara trauma masa lalu plus eksperimen, Kimiko tumbuh jadi sosok yang bisu, agresif, dan sempet susah ngontrol emosinya. Meski di medan tempur dia bisa gerak brutal tanpa ampun, Kimiko aslinya punya hati yang lembut, penyayang, dan berjiwa seni. Ditunjukin banget dari comfort space-nya dalam bentuk musik dan semacamnya. Pengen banget hidup normal beliau. Dia juga sangat protektif ke orang-orang terdekatnya dan memiliki ikatan emosional yang gede dengan Frenchie, yang jadi satu-satunya orang paling paham bahasa Kimiko. Kekuatan utama Kimiko adalah regenerative healing factor tingkat tinggi, di mana tubuhnya bisa langsung nyembuhin luka fatal, sampai bisa ngehidupin diri sendiri lagi dari ambang kematian abis leher atau kepalanya patah sekalipun. Kemampuan regenerasi ini ditambah superhuman strength dan refleks gacor, ngebuat Kimiko susah dikalahin permanen. Firecracker.
Firecracker alias Misty Tucker Gray itu member terbaru The Seven yang dikenalin sebagai podcaster right wing penganut teori konspirasi. Beliau ini sengaja direkrut sama Sister Sage buat jadi mesin propaganda dan penarik massa bagi Homelander. Dari kecil, Firecracker nyimpen dendam kusumat ke Starlight karena ngerasa karir dan hidupnya hancur gara-gara rumor buruk yang disebarin sama Starlight pas mereka masih aktif di kontes kecantikan anak-anak. Firecracker orangnya oportunis, penuh kepalsuan, rasis, dan rela ngelakuin apa aja demi popularitas sekaligus validasi. Firecracker sendiri ngaku nggak sepenuhnya percaya sama teori konspirasi yang dia sebarin di show-nya The Truth Bomb. Tapi sebenarnya cuma jual tujuan hidup dan manfaatin keputusasaan followernya demi keuntungan pribadi. Di balik sifatnya yang manipulatif, dia nyimpen rasa insecure besar gara-gara masa lalunya yang miskin dan trauma masa kecilnya. Kekuatannya adalah Spark Generation, di mana dia bisa ngehasilin percikan api kecil dari jarinya yang biasanya cuma efektif buat korek api doang atau pengalih perhatian pas berantem. Dibandingin member The Seven lainnya, daya serang Firecracker kehitung mid dan paling lemah. Meski ya tetap punya kekuatan fisik di atas rata-rata manusia biasa. Gitu-gitu juga tetap gak bisa apa-apa kalau ngelawan sub high tier lain ya guys ya. Satu hal menarik, demi mikat Homelander yang punya mommy issue parah, Firecracker sampai ngekonsumsi obat-obatan bahaya biar tubuhnya bisa produksi ASI dan nyusuin Homelander secara langsung. Gara-gara ini, dia jadi salah satu orang yang dipercaya. Tapi harus dibayar mahal karena tubuhnya mulai rusak gara-gara efek samping obatnya. Ujung-ujungnya dibuat turun Homelander sendiri. Sister Sage. Sister Sage alias Jessica Bradley adalah member baru The Seven yang direkrut langsung Homelander di season 4 karena dinobatkan sebagai manusia terpintar di bumi. Dari kecil, kecerdasan ekstrimnya justru malah ngebuat beliau dibenci orang tuanya sendiri sampai tumbuh jadi orang yang muak sama dunia. Dia dijadiin otak utama di balik segala taktik politik, manipulasi media, dan rencana besar vote untuk ngambil alih kekuasaan dari balik layar. Saking pinternya, udah dipecat juga rencananya tetap sukses jalan. Sifatnya dingin, sinis, kalkulatif, dan mandang rendah manusia biasa yang dianggapnya nggak lebih dari sekedar binatang. Beda dengan member Seven lainnya, Sage sama sekali kagak punya rasa takut ke Homelander dan selalu ngomong blak-blakan anti fake-fake. Tapi di balik sifatnya yang manipulatif, dia sebenarnya mendem rasa kesepian karena kejeniusannya ngebuat beliau mustahil berbaur sama orang normal. Kekuatan utamanya yaitu superhuman intelligence, di mana otaknya bisa ngeproses, ngeanalisis, dan ngeprediksi segala sesuatu dengan akurasi yang gak masuk akal. Ditambah regenerasi sel otak yang luar biasa ekstrim, otaknya bakal terus tumbuh lagi meski kena damage parah. Karena otaknya gak pernah berhenti mikir, Sage sering ngerasa kesiksa dan stres gara-gara kejeniusannya sendiri. Untuk pelarian, Sage suka sengaja masukin meme Lobotomi Kaisen ke dahinya biar otaknya rusak sementara. Nggak gitu juga ya guys ya, tapi mirip lah konsepnya. Di kondisi dongo ini, Sage berubah drastis. Tech Knight. Tech Knight alias Robert Vernon adalah superhero detektif terkenal sekaligus miliarder pemilik Vernon Corp, perusahaan penjara swasta terbesar di Amerika. Beliau alumni Goldokin University dan punya TV show kriminal sendiri yaitu The Whole Truth. Di season 4, Tech Knight jadi sekutu krusial bagi Homelander dan Sister Sage, di mana dia setuju untuk nyediain jaringan penjara swastanya untuk dijadiin camp konsentrasi yang ngurung para penentang rezim vote. Di belakang reputasinya sebagai detektif jenius mirip Batman, Tech Knight orangnya egois, rasis, sadis, dan bisa-bisanya masokis berat. Dia sama sekali nggak peduli ke korban-korban yang dia lukain demi reputasinya. Yang paling parah, dia punya kelainan parafilia ekstrim gara-gara tumor otak. Ngebuat dia punya obsesi yang nggak bisa dikendaliin untuk ngeanuin lubang apapun yang dia lihat. Beda dari karakter yang Tech Knight parodiin kayak Batman sama Iron Man, beliau emang punya kekuatan, yaitu superhuman senses yang ngebuat indranya setajam detektif supernatural. Dia bisa ngelihat adrenalin yang keluar dari pori-pori, ngedengar detak jantung untuk ngedeteksi kebohongan, sampai nyium aroma tubuh seseorang dengan detail banget. Selain kemampuan deduksi luar biasa ini, dia juga punya kekuatan fisik dan durability di atas rata-rata. Meski nggak kuat-kuat amat sih. Abis kedoknya dibongkar The Boys, rekening banknya dikuras abis untuk disumbangin ke yayasan-yayasan yang dia benci banget. Ngelihat tuannya nggak berdaya dan udah muak sama siksaan selama bertahun-tahun, pelayan pribadinya sendiri, Elijah, ngebuat turut Tech Knight. Mary Morrow. Mary Morrow adalah protagonis utama di series Gen V, hasil eksperimen rahasia Project Odisha yang potensinya dirancang setara dengan Homelander. Hidupnya berubah jadi tragedi waktu masa pubertas, di mana dia nggak sengaja ngebuat turu orang tuanya sendiri gara-gara kekuatannya yang tiba-tiba bangkit saat mens pertama. Setelah bertahun-tahun diisolasi di panti asuhan Red River, Mary akhirnya masuk ke Godolkin University untuk ngebuktiin ke adiknya, Annabeth, kalau dia bukan seorang monster.
Mary aslinya itu orang yang baik, punya moral kompas kuat, dan peduli banget ke sesama. Tapi karena lama terisolasi dari dunia luar, di awal-awal agak kaku bersosialisasi, gak melek medsos, dan gak bisa apa-apa kalau disuruh bohong untuk publisitas. Dia sering dihantui rasa bersalah atas kematian orang tuanya, sampai sempat ngebuat dia punya kecenderungan ngelukain diri sendiri, dan jadi agak obsesi untuk melindungi teman-temannya sendiri seiring kekuatannya tumbuh. Kekuatan utamanya itu hemokinesis alias manipulasi darah. Dia bisa ngendaliin aliran darah, ngubah jadi senjata, ngedeteksi penyakit lewat detak jantung, sampai ngeberhentiin jantung musuh secara instan. Gak cuma buat nyerang, kemampuan Mary bisa dipakai nyembuhin luka, bahkan yang fatal juga. Karena kemampuannya basis darah, di awal-awal Mary kepaksa harus selalu ngebuka kulit atau tangannya sendiri biar bisa ngeluarin darah untuk dijadiin senjata. Oh Father alias Aaron adalah pendeta televangelis sub yang mimpin mega church Samaritan's Embrace. Untuk pencitraan politik, dia dinikahin Ashley Barrett atas suruhan Sister Sage. Karena ngalamin krisis iman dan merasa doanya nggak pernah didengar Tuhan, dia akhirnya beralih jadi pengikut setia sekaligus mesin propaganda religius yang ngujah Homelander sebagai juru selamat baru dunia. Di depan jemaatnya, dia kelihatan karismatik, santun, dan rajin ngutip ayat suci. Tapi di balik jubah religiusnya, Father aslinya munafik, rakus, dan ngeri kelakuannya. Beliau sampai nguras uang donasi gereja untuk kemewahan pribadi sampai bangkrut. Juga rela ngehalalin segala cara, termasuk merintah perataan massal demi nyenengin Homelander. Kemampuan utamanya yaitu Sonic Scream, teriakan ultrasonik yang sampai bisa ngehempasin banyak orang dan ngelumpuhin pendengaran sub lain secara instan. Father juga punya durability bagus yang salah satunya ngebuat telinganya sendiri aman dari efek hancur gara-gara getaran suaranya. Akhir hidup Father malu-maluin, ngingetin anak ke akhir hidup Black Bolt di Multiverse of Madness ya guys ya. Waktu siap ngeledakin Huey, nyerang dari belakang dan nyumpal mulutnya. Suara dari powernya kejebak dan gelombang suaranya kebalik ke dalam tengkorak dan langsung ngeledakin kepalanya sendiri. Black Noir 2 alias Justin adalah seorang aktor sub lulusan Godolphin University yang disewa Vought untuk ngegantiin Black Noir asli. Dia ditugasin untuk niru seluruh gerak-gerik pendahulunya demi ngeyakinin publik kalau Black Noir itu masih hidup dan gak apa-apa. Meski dia awalnya rada bengong karena backstory-nya gak diketahui. Sangat kontras dengan Noir asli yang bisu, Justin aslinya cerewet, penakut, dan obses dengan metode acting. Meski awalnya benci kekerasan, dia pelan-pelan mulai nikmatin ngebuat turu orang habis dihasut oleh The Deep. Di season 5, dia bertransformasi menjadi sosok yang stoik dan pendiam demi perannya, sambil dendam kusumat gara-gara dihianati oleh The Deep. Dia punya fisik dan refleks super, juga superhuman durability luar biasa yang bahkan lebih kebal peluru ketimbang Noir asli. Beda dengan pendahulunya, dia bisa terbang. Meski Vought ngelarangnya pamer di depan publik demi ngejaga rahasia. Kelemahan fatalnya yaitu penyakit narkolepsi yang ngebuat dia gampang tidur tiba-tiba di tengah pertarungan. Secara teknis, Black Noir 2 megang rekor kill count paling gede di The Boys abis dia sengaja ngejebolin pipa minyak di Alaska sampai newasin 1,4 miliar ikan untuk fitnah The Deep. Tapi ya ujungnya The Deep berhasil balas dendam. Ryan Butcher adalah anak kandung Homelander dan Becca Butcher, sekaligus jadi sub pertama di dunia yang lahir secara alami tanpa suntikan Compound V. Tapi bukannya jadi hal bagus, hidupnya malah dipenuhi konflik karena jadi rebutan antara Billy Butcher yang pengen ngelindunginya untuk wasiat Becca dan Homelander yang obses ngedidiknya jadi penerus. Tekanan mentalnya sampai titik puncak abis terus-terusan dimanipulasi sampai dia milih jalannya sendiri. Aslinya Ryan anak yang baik, polos, penyayang, dan punya moral kompas kuat karena didikan ibunya. Tapi karena terus kena grooming Homelander, dia mulai terpapar pemikiran superior manusia biasa cuma mainan. Beliau sering ngalamin krisis identitas, gampang panik, dan trauma berat karena kekuatannya yang gak stabil sering micu korban jiwa. Kekuatannya berpotensi ngelebihin Homelander. Dia punya heat vision, fisik super, durability super juga, sama kemampuan terbang. Beda sama ayahnya, semua kekuatan Ryan dipicu langsung oleh ledakan emosi dan kemarahan yang meluap-luap. Karena emosinya gak stabil, dia yang gak sengaja ngebuat turu ibunya sendiri. Kena lasernya waktu dia nyoba ngelawan Stormfront. Billy Butcher alias William J. Butcher itu pemimpin sekaligus otak dari The Boys. Beliau ini mantan tentara pasukan khusus Inggris alias SAS yang punya dendam kusumat gang otak sama Homelander. Beefnya generational ini madog, karena percaya kalau Homelander udah nge-SA dan ngebuat istrinya Becca menghilang. Sepanjang hidupnya, Butcher rela ngehalalin segala cara mulai dari manipulasi orang paling dekatnya sampai ngebuat turu sup cuma demi muasin dendam pribadinya.
Butcher orangnya karismatik, cerdas, tapi super manipulatif, kejam, dan gak bakal ragu buat ngorbanin siapapun demi tujuannya. Di balik sifatnya yang brengsek dan hobi ngomong kasar, dia aslinya nyimpen trauma berat gara-gara masa kecilnya sering disiksa ayahnya. Plus rasa bersalah seumur hidup gara-gara adiknya ngebuat turu diri sendiri. Di season akhir-akhir, dia sempat konflik internal hebat antara pertahanin sisi kemanusiaannya atau nyerah ke sisi gelapnya. Awalnya Butcher cuma manusia biasa yang ngandelin keahlian taktik militer, perpistolan, krobarnya, dan kelicikan tingkat tinggi. Tapi abis nekat pakai Temvi, lanjut disuntik compound V ori, sel kanker di tubuhnya malah mutasi jadi kekuatan ngeri. Dia bisa ngeluarin tentakel-tentakel dari dadanya, saking kuatnya bisa ngerobek tubuh subkelas kakap kayak Victoria Newman. Satu hal menarik, gara-gara tumor otak yang dideritanya, Butcher ngalamin halusinasi parah di mana dia sering ngobrol sama dua manifestasi pikirannya. Ada BK perwujudan kompas moral baiknya, mantan teman tentaranya sebagai perwujudan sisi iblis atau hasrat jahatnya terhadap semua sub. Tragisnya, setelah semua kekacauan yang dia perbuat, Butcher akhirnya turu abis sempet damai dengan takdirnya dan ngaku ke Huey kalau Huey adalah sosok yang beneran mirip sama adiknya Lenny. Dan itu dia semua sub di The Boys yang kita kenal. Kalau favorit kalian yang mana guys? Jangan lupa komen di bawah.